Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Santri-santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran pada kesempatan kali ini dilaksanakan secara daring, online, atau melalui video seperti ini, tetapi saya harap materi yang akan disampaikan dapat kalian semua pahami. Jarak tidak menjadi halangan. Salam Pancasila. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah berhasil melewati kelas tahasus. Sekarang kalian semua kelas 10. Tingkatkan belajar kalian karena tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 10 ini akan bertambah berat. Untuk mata pelajaran PKN kelas 10, pertemuan pertama, kita akan membahas bab 1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan subbab Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Perhatikan dengan seksama. Lihatlah gambar berikut. Nih. Siapa yang ada di gambar tersebut? Ya, betul. Mereka adalah pejabat negara yang biasa kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur mutlak atau konstitutif berdirinya sebuah negara. Ayo kita ingat-ingat kembali. Ada berapa syarat terbentuknya sebuah negara? Ya, betul. Ada 3. Ada rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas 2 tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wapres, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sedangkan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah serta dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pertama, kita bedah dulu macam-macam kekuasaan negara. Ada yang tahu apa itu kekuasaan? Secara sederhana,
kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok yang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Selanjutnya, apa saja sih kekuasaan negara itu? Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah dari dua tokoh yang mengatakan tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan legislatif menurut John Locke? Kekuasaan legislatif adalah kewenangan membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan eksekutif melaksanakan undang-undang, termasuk juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya kekuasaan federatif, yaitu melaksanakan hubungan luar negeri. Itu menurut pendapat dari John Locke. Sementara Montesquieu juga membagi menjadi 3 macam, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbeda dengan pendapat dari John Locke. Yang pertama, legislatif. Sama seperti pendapat dari John Locke, yaitu membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Kalau tadi menurut pendapat John Locke, eksekutifnya tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi juga punya kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran. Sementara oleh Montesquieu itu dipisahkan. Jadi muncul kekuasaan baru yang disebut kekuasaan yudikatif, yaitu mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan bentuk penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Sementara fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Kita kenal ketiga kekuasaan ini dengan nama trias politika. Lanjut. Kedua, terkait konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam hal ini, kalian perlu mengetahui konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga yang mempunyai kekuasaan negara meliputi legislatif, eksekutif,
dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu dan lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya mana? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Contohnya Amerika Serikat. Berbeda dengan pemisahan kekuasaan, di dalam pembagian kekuasaan, oke, perhatikan, tadi kita bahas pemisahan kekuasaan, selanjutnya kita bahas pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu memang dibagi-bagi di dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Konsekuensinya apa? Berarti di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Ya, negara kita, Indonesia, menggunakan mekanisme ini, yaitu pembagian kekuasaan. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Ya, mekanismenya diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapannya terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar. Ada amandemen, jadi beberapa fungsinya berubah. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang tadinya ada 3 jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sekarang bertambah menjadi 6, yaitu bertambah konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk pembagian kekuasaan secara vertikal berarti pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1, yang pada intinya pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ingat pasal berapa tadi? 18 ayat 1. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kita. Jadi sistem negara kita bukan sentralisasi atau terpusat, tetapi desentralisasi. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali beberapa segmen seperti politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Di luar kewenangan itu, pemerintah daerah boleh silahkan mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Oke, materinya saya rasa cukup. Untuk lebih memperdalam atau memperkaya pemahaman kalian, silahkan baca buku paket PKN atau literasi lain. Saya juga nanti akan sampaikan soft file terkait modul materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, silahkan langsung dijapri saja ke nomor saya. Saya akhiri. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.